Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin wal hadirat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala tanpa kecuali. Pada hari ini acara pokok di sini nomor 1 mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Yang kedua, mengkholi buyut saya Kiai Ahmad Sanusi Tamris Abdul Ghaffar sebagai tokoh ulama. Yang kedua, mengkholi tokoh umarok, yaitu Mbah Demang Kromo Mulya. Demang itu nama jabatannya. Hanya 3 itu pokoknya. Mensyukuri kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul rahmatan lil alamin. Yang kedua, mengkholi tokoh ulama Kiai Ahmad Sanusi Abdul Ghaffar Tamris Abdul Ghaffar. Nomor 3, mengkholi tokoh umarok Mbah Demang Kromo Mulya. Demang itu nama jabatan. Zaman dahulu Demang itu jabatannya koordinatornya bau. 4 bau
satu Demang. Bau itu jabatan, nama jabatan, jabatannya koordinatornya kepala desa. Itulah 4 kepala desa, 1 bau. 4 bau, koordinatornya Mbah Demang. Itu acara pokoknya. Makanya 2 tokoh tersebut sehidup semati, seayun, selangkah, senasib, sepenanggungan. Maka 2 tokoh tersebut saya jadikan satu komplek dalam makomnya Kiai Ahmad Sanusi. Adapun Rasulullah tersebut di dalam Al-Quran surat Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh baik bagi orang yang mengharap-harap rahmatnya Allah dunia dan akhirat. Di antara contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, umatnya harus mencontoh. Di antaranya contoh yang baik itu dicontoh oleh pemimpin negara ini sejak dahulu, di antaranya 9 orang. Contoh yang paling menonjol, dari Nabi Muhammad, tiada duanya, yaitu contoh yang disebut di dalam kitab sucinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kita ini mempunyai kitab suci, bukan kitab agama, tapi kitab suci negara. Ingat, jangan keliru paham. Kitab suci negara, bukan kitab suci agama, yaitu yang zaman dahulu diistilahkan Piagam Jakarta. Dan inti dari Piagam Jakarta itu ada di alinea ketiga. Bunyinya
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur koma supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas koma, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Di alinea ketika itu ada 2,1 titik. Dan contoh dari Rasulullah yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Inilah contoh yang paling menonjol di negara kita ini. Di situ mengandung proklamasi kedalaman. Maka disebut dengan ini, bukan dengan itu. Apa yang dimaksud ini? Ini itu kalimat yang menunjukkan sesuatu yang paling dekat. Kalau itu kata isyarat menunjukkan sesuatu yang jauh. Apa yang paling dekat kepada rakyat Indonesia? Jati dirinya rakyat Indonesia itu sendiri yang paling dekat. Apa yang paling dekat? Satu, maksud ini itu dengan berkat Allah, dengan rahmat Allah, dan didorong keinginan luhur ingin berkehidupan kebangsaan Indonesia yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Rahasianya di kata-kata ini, bukan itu. Jadi ini itu yang ditunjuk berkat Allah, rahmat Allah, keinginan luhur. Kemudian proklamasi ke dalam itu tanggal 17 Agustus disambung ke luar negeri. Bunyinya proklamasi. Kami bangsa, ingat, kalau proklamasi di dalam rakyat, kalau sambungan keluar bangsa, kami ya, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sampai di situ saja.
Siapa yang nyambung itu? Yang nyambung ke luar negeri, seluruh negara, yaitu 2 orang, I.R. Soekarno, D.R.S. Muhammad Hatta. Bukan Presiden Soekarno, bukan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kenapa pada itu negara Kesatuan Republik Indonesia belum ada? Makanya namanya I.R. Soekarno, wakilnya itu D.R.S. Muhammad Hatta. 2 orang itu atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama Republik. Republik belum ada. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian baru masuki negara hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Nah ini mulai negara, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Siapa seksama itu? PPKI, Panitia Pemindahan Kekuasaan Indonesia. Ini baru negara. PPKI, Panitia Pemindahan Kekuasaan Indonesia. Dari kekuasaan Jepang dipindah ke kekuasaan Indonesia. Jangan sampai salah paham. Bukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, sama. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini buatan Jepang. Kalau panitia pemindahan kekuasaan Indonesia ini yang membentuk I.R. Soekarno sendiri. Jadi bukan perbuatan Islam. Kalau sampai keliru letak, salah pasang, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini bentuk Jepang, berarti negara kita ini negara hadiah dari Jepang. Ini bukan negara kita, ini negara hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, bukan hadiah, bukan persenan, bukan ngemis-ngemis kepada negara lain. Lama memperjuangkan kemerdekaan itu lamanya 434 tahun sejak zaman Portugis. Ini supaya paham. Setelah ngeliwati waktu 434 tahun, baru
rakyat Indonesia sampai kepada pintu gerbang negara. Di depan pintu gerbang negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi belum masuk negara. Di depannya, di depan bunyinya alinea ketiga. Perjuangan, pergerakan, kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat, ingat rakyat lagi, mengantarkan rakyat ke depan pintu negara. Belum masuk, pintunya masih di depan. Nah, pintu gerbang negara itu ada panca: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, 5. Jadi panca pintu gerbang. Kapan masuknya? Tanggal 18 Agustus. Tanggal 17 masih di depan pintu, belum masuk. Dan masuk itu di waktu sesingkat-singkatnya, bukan singkat, sesingkat-singkatnya. Mengapa kok sampai 434 perjalanan rakyat ini tuh dihadang? Pertama dihadang Portugis, 2 dihadang Prancis, 2 dihadang Inggris, terus dihadang Belanda, dihadang Jepang. Makanya lama. Harus paham. Kalau membaca itu harus paham berapa komanya, berapa titiknya, apa pengertiannya, harus paham. Kalau hanya dibaca saja tapi tidak mengerti, ini sama dengan kaset. Kaset disetel muni, tapi kaset itu tidak mempunyai pengertian apa yang disampaikan, hanya menyampaikan saja tanpa pengertian. Kita ini manusia harus mempunyai pengertian. Nah, oleh karena itulah contoh dari Rasulullah yang paling menonjol dan diabadikan oleh pemimpin-pemimpin kita dahulu, dimasukkan dalam kitab sucinya negara alinea ketiga. Maka saya juga mencontoh, saya ambil itu atas berkat rahmat Allah, saya ambil di dalam rekod Siddiqiyah. Ini paling menonjol. Tidak ada di dunia, seluruh dunia itu tidak ada yang mempunyai kitab suci. Negara tidak ada, hanya Indonesia satu-satunya, tidak ada duanya.
Kalau kemerdekaan, nah ini yang maha kuasa. Kalau sudah berdiri Maha Esa, ini lain. Maha kuasa, Maha Esa. Dan ini sudah dijelaskan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bab 11 pasal 29 bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Maha Kuasa, Maha Esa. Jadi ciri khas di segitiga paling menonjol hanya itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini paling menonjol, ciri khasnya tarekat Sidikiyah. Tidak ada yang paling menonjol selain itu. Jadi kalau di ayat ketiga itu hakikatnya jati diri bangsa. Yang saya sebutkan, saya tidak akan meninggalkan jati diri bangsa di mana saja, kapan saja, dalam resikonya apa saja, tidak akan meninggalkan. Nah kemudian tanggal 18 itu jati diri negara Indonesia, jati diri negara Republik Indonesia. Ini kalau tidak dijelimet, tidak paham sama sekali. Nah kalau negara Indonesia ini rakyatnya banyak yang tidak paham masalah wawasan negara, jadi apa negara ini? Jadi apa? Dibawa ke sana tidak tahu, diseret ke sana tidak tahu, dan sebagainya. Nah ini yang saya khawatiri. Maka di pesantren Majma' Al-Bahrain ini saya didik supaya sadar bernegara, ngerti, sadar dengan eling lain. Orang yang eling melakoni dosa tidak akan tobat, tapi kalau orang sadar melakoni dosa pasti tobat. Nah, ini bedanya. Sebab kalau sadar itu mengenai eling, rasa, karsa, Yakub. Makanya saya akan mendirikan pesantren jati diri bangsa di Kediri. Tapi belum, bangunannya sudah selesai, tinggal membuka pesantren jati diri bangsa, pesantren kebangsaan, bukan pesantren keagamaan. Pesantren keagamaan sudah jutaan di Indonesia, tapi pesantren kebangsaan belum ada, akan ada. Nah,
Dan siapa yang jadi santrinya segala orang bangsa Indonesia boleh. Kristen, Buddha, Hindu, Islam boleh nyantri di pesantren kebangsaan. Boleh. Insya Allah tidak lama akan dibuka. Insya Allah. Setelah membuka pesantren Hayya 'alas Shalah di Pelabuhan Ratu, insya Allah akan buka, yaitu Tarekat Akmaliyah di Wonosalam, Sido Legi, gak Sido Pahit. Setelah itu nanti pesantren Jati Diri Bangsa, ya. Bukan pesantren keagamaan, pesantren kebangsaan. Ini rencana saya. Insya Allah tidak lama akan saya buka. Tadinya sebelum ada baru dengan pesantren kebangsaan rebut kalau pesantren kebangsaan biasa pesantren KPU bahasa Arab Al-Mahad wabah se-Indonesia ini Al-Mahad pesantren Baharul Ulum Manbaul Ulum semua bahasa Arab. Ini pesantren wawasan kebangsaan supaya kita bernegara sudah 79 tahun ini kok belum sadar bernegara. Orang nggak sadar ini bagaimana orang nggak sadar? Di masih aliran keras gak sadar. Kalau betul-betul kita cinta negara, tidak ada korupsi, tidak ada. Sampai melanggar, bertentangan dengan kitab suci negara, korupsi. Aliran keras itu aneh. Ya akibat gak ngerti masalah negara, ikut ISIS. Aliran keras. Ini akibatnya. Saya khawatir karena saya prihatin. Sampai sekarang ini apa yang dikhawatirkan Bung Karno ternyata setelah tanggal 17 Agustus ajudannya Bung Karno namanya Amutul Hadi Benhar, ajudannya ciptakan lagu-lagu akte kemerdekaan bangsa Indonesia. Jika salah letak pilih bangsa, saya khawatir itu nanti setelah itu keliru. 17 Agustus 45 kemerdekaan Republik, khawatir Republik belum ada. Kemerdekaan bangsa, yang dijajah itu bangsa. Nek sampai keliru letak salah pasang, ya Allah, Masya Allah. Kalau tanggal 17 Agustus kemerdekaan Republik, kapan bangsa ini, rakyat Indonesia merdeka, kapan? Coba
sampai sekarang belum merdeka, masih jajahan. Karena yang merdeka itu republik, bukan bangsa. Nah kalau bangsa ini belum merdeka, siapa yang jajah? Nah, wallahu a'lam. Ini namanya martabat bangsa dijatuhkan. Bangsa ini sudah merdeka 79 tahun, masih dianggap belum merdeka. Dan lagi-lagi dosa lagi negara Republik Indonesia nggak pernah dijajah. Lah kok diarani kemerdekaan Republik dan kemerdekaan Republik mantan negara jajahan. Nah ini martabat negara dijatuhkan, martabat bangsa dijatuhkan. Ini dosa. Karena dosa salah letak keliru pasang. Nyalahi kitab sucinya negara sendiri. Itu kitab suci itu kiblatnya negara ini, ya kitab suci itu. Pintu gerbangnya ada panca pintu gerbang, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Ideologinya ada 5, Pancasila. Tujuan negara juga ada panca tujuan. Di dalam itu satu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. 2, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia yang kepulauannya ya 17.000 pulau, 450 pulau. Ini perlu dilindungi. Nomor 3, memajukan kesejahteraan umum. Nomor 4, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nomor 5, tujuannya panca tujuan, ikut menertibkan dunia. Ikut menertibkan dunia. Coba nyandak dunia ini. Seluruh dunia ikut menertibkan dengan dasar kemerdekaan, ya, perdamaian abadi, keadilan sosial. Ini tujuannya. Ya, kalau tidak ada yang jaga, ya, yang melindungi tanah airnya apa? Nah ini berat tugasnya ini. Jadi tentara kita ini kewajiban melindungi seluruh rakyat, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Berbulan-bulan gak peduli keluarga, berbulan-bulan gak peduli, dijengkal, ditepi-tepi. Kadang-kadang sampai karir kesingsal. Kadang-kadang sampai karir kesingsal. Berbulan-bulan gak ketemu keluarga, jaga jengkal negara ini.
berat ini, berat tugasnya. Jadi tentara kita ini berat. Berat. Kadang-kadang kalau sudah selesai tugasnya, ini masih kadang-kadang belum punya rumah, belum punya rumah. Banyak ada veteran belum punya rumah, tugas selesai, rumah belum punya. Coba, lah ini harus kita syukuri. Kita tuh urunan saat ini membangun rumah syukur untuk penjaga jengkal-jengkal negara ini. Makanya gerakan Sidika ini gerakan syukur, bukan gerakan korupsi, bukan jamaah korupsi. Ya. Syukur bangun rumah-rumah. Bagaimana beratnya punya negara ini. 434 tahun cakep punya negara. Bagaimana beratnya? Apa kita tidak syukur? Walaupun kita syukur ini setetes air, tapi wajib syukur, wajib. Jadi kita syukur, mensyukuri negara kita ini, mensyukuri Sumpah Pemuda, mensyukuri lagu-lagu kebangsaan Indonesia, mensyukuri lambang negara Garuda, mensyukuri semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, mensyukuri lahirnya Angkatan Perang 10 November. Ini harus kita syukuri semuanya. Wajib ini. Bagi Sidika wajib, bukan pencitraan, bukan. Bukan Sidika kepingin jadi ini, jadi ini, tidak. Wajib. Ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Wajib. Ini kewajiban seluruh warga Toreko Sidika. Sidika non politik dan tidak pakai proposal, ikhlas mengumpulkan duit dari warga sendiri, kemudian untuk mensyukuri negara kita ini. Inilah kewajiban kita supaya dipahami. Gerakan kita ini gerakan syukur, gerakan syukur. Dan alhamdulillah, alhamdulillah anak saya seperti saya ini mulai bangun bangun rumah syukur untuk mensyukuri Sumpah Pemuda, mensyukuri lagu kebangsaan. Jumlahnya tahun ini mulai yaitu 80 unit seluruh Indonesia. 80 serentak mulai pasang pedasi serentak ini 80. Nah ini kewajiban, bukan minta dilem, bukan pencitraan. Ikhlas, syukur nggak ikhlas ditolak oleh Allah Ta'ala.
harus ikhlas. Makanya kita ini non politik, gak kepingin jadi ini, jadi manusia sudah alhamdulillah. Bagaimana kalau kita jadi manusia, jadi kecil bagaimana? Nah, ini kebanggaan kita ini jadi manusia. Lah ini sudah ya, diberi contoh oleh Mbah Boyo Sanusi dengan Mbah Demang ini membuat contoh kenangan baik, dinamakan pohon kenongo. Kenongo itu kenangan suci, kenangan suci ya. Kenangan ya. Kenongo kenangan. Nandir sapa sing nandir kebaikan akan berbuah kebaikan, sapa sing nandir kejahatan ya akan berbuah kekecewaan dunia akhirat. Nah ini dunia ini tidak lama, kita ini tidak lama, singgah sementara dunia ini. Setelah itu berangkat terus no perjalanan nang alam barzah. Semua akan kita tinggalkan dunia ini, semua kita tinggalkan. Nah coba semua berangkat ke sana semua. Dari di depan kita ini akhirat, barzah, kubur. Nah ini nanti kalau sudah ke sana dunia ini nggak buri ditinggal. Ada. Dari ono wong ya mati coba gawa lawan, gak ono mati gawa lawan, gak ono gawa itu, gak ono yuk rek gak ono. Iku kira-kira sing urip tok. Ada. Gak ono gawe kain kafan itu tidak ada wong mati itu. Digawani, dibekul karo sing urip. Bukan sing mati dhewe iku mbokon awake dhewe bukan. Nah coba mungkin Boyo Sanusi karo Mbah Demang mungkin jasmaninya dikubur sudah menjadi satu dengan tanah, tapi kebaikannya sampai saat ini terus berapa ribu setiap tahun datang ke sini. Ini buahnya kebaikan. Nanam kebaikan akan membuahkan kebahagiaan masyarakat banyak. Ya. Istilahnya sumber gumolong ya. Sumber itu tempat air, air itu kehidupan, gemolong ribuan setiap hal di sini dari beberapa daerah kumpul di sini. Dan saya sebagai cucunya, saya kembangkan apa yang ditinggalkan oleh Canggah Ahmad Sanusi. Jadi suka dicontoh. Nah contoh itu sumbernya dari Nabi Muhammad uswatun hasanah.
Walaupun kita tidak bisa nyontoh sepenuh, walaupun sak tetes air, kita harus mencontoh. Jadi kita sedekah spontanitas ini bukan untuk saya, bukan untuk keluarga saya, untuk orang-orang bangsa kita yang perlu diberi kenikmatan biar merasakan nikmatnya kemerdekaan sudah lama ini. Yang belum punya rumah yang layak, ini ikhlas. Paling-paling kita itu nanti bagaimanapun ya 2 meter tanah. Nah, Rasul dawuh, tahaffazu minal ardi fa innaha ummukum. Jagalah tanahmu, tanahmu itu ibumu, bumi ibu mami. Nah, jadi kita wajib jaga tanah air kita ini, wajib. Cinta tanah air wajib. Bukan sungai, wajib. Bukan pencitraan. Cinta pencitraan itu cinta palsu. Cinta tidak ada faktanya. Itu cinta palsu. Apa cinta asbun, asal bapak bunyi. Nah, ini ada. Nah ini ya. Jadi kita ini makanya saya mendirikan organisasi, saya namakan organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya iman dan kemanusiaan. Saya pertemukan agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Katolik, Protestan, agama Konghucu. Saya pertemukan, saya ajak cinta tanah air ini. Alhamdulillah semuanya itu senang saya ajak. Apalagi baru-baru ini Paus datang ke Indonesia dengan sederhana, dia kagum kerukunan umat beragama ini, kagum. Di dalam Al-Quran surat Haji ayat nomor 40, haram merusak kelenteng, merusak gereja, merusak sinagog, merusak masjid, merusak tempat ibadahnya agama ini, haram, tidak boleh. Tidak boleh. Ini Quran menerangkan. Jadi harus toleransi umat beragama, agama apapun. Bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Jangan keliru paham. Toleransi umat beragama dalam Al-Quran disebut lakum dinukum waliyatin, bagi kamu silakan mengikuti agamamu.
bagi kami ya agama kami sendiri. Nah, ini. Bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Kalau toleransi agama memang tidak boleh la abudu ma ta'buduna wala antum abuduna ma abadun. Lakum dinukum. Hai toleransi umat beragama supaya harmonis. Di sini ketemu agama-agama besar dunia, di sini agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Konghucu. Ini semuanya bertemu. Dan ini dijamin oleh negara. Baca sendiri ya. Bab 11 Undang-Undang saya pasal 29 ayat nomor 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan ini dijamin oleh negara. Jadi jangan memaksakan pahamnya kepada agama yang lain. Kalau memaksakan ini pertentangan dengan jaminan negara. Bahaya ini. Nah, itulah saya singkat saja, terang saja. Jadi saya ulangi, penonjolan paling menonjol di sini itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Maka itu saya ambil karena ini kitab sisinya negara. Sekian mau'izah hasanah, mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.